Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan kecap bioteknologi konvensional. Kami dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Azitri Alvaris Rahayu dan Chandra Dulismawan, ada Muhammad Uka Syahrido dan Muhammad Rafli. Proses pembuatan kecap dalam skala industri. Kecap ini salah satu produk hasil bioteknologi konvensional, karena pada tahap awal kedelai difermentasikan dengan menggunakan jamur Aspergillus swentii. Pada proses pengolahan kecap ini menggunakan bahan dasar kedelai. Kedelai berbiji hitam yang lebih disukai oleh produsen kecap, karena dapat memberi warna hitam alami pada kecap yang diproduksi. Alat dan bahan. Alat-alat. Yang pertama ada tampah. Yang kedua ada kompor, ketiga ada panci, penyaring kecap, yang kelima botol, yang keenam ada sendok, ketujuh ada baskom, dan yang kedelapan ada pengaduk. Bahan-bahan. Yang pertama tentu ada biji kedelai hitam, yang kedua ada air, selanjutnya bumbu-bumbu. Ada daun salam, kemiri, jinten, gula pasir, dan gula jawa. Prosedur pembuatan kecap. Yang pertama, penyortiran. Menyiapkan biji kedelai hitam yang tua, bebas dari serangan hama dan penyakit, tidak memerah atau rusak, kulit biji tidak keriput. Caranya, biji kedelai diletakkan pada tampah kemudian ditampi. Yang kedua, pencucian. Setelah disortir, kedelai dicuci dengan air bersih. Tujuannya agar kotor-kotoran yang masih melekat atau tercampur dapat hilang. Nah guys, ini gambar pada saat penyortiran dan pencucian. Yang ketiga, perebusan. Perebusan dilakukan selama 2 jam. Caranya, biji kedelai dimasukkan ke dalam panci, kemudian direbus dengan kompor. Banyaknya air dalam perebusan harus sampai terendam kedelainya. Tujuannya agar mendapatkan biji kedelai yang lunak dan kulitnya mudah dikupas. Nah, ini gambar pada saat perebusan dalam panci yang besar. Keempat, penirisan. Penirisan dilakukan dengan menggunakan kalok selama 30 menit sampai dengan 1 jam, sampai kedelai dingin. Nah, ini gambar pada saat penirisan. Yang kelima, penjamuran. Setelah kedelai dingin, dilakukan penjamuran menggunakan larut kecap dengan perbandingan 1 kg bahan membutuhkan 1 gram larut jenis Aspergillus swentii. Nah, ini gambar saat penjamuran. Yang keenam, penggaraman. Biji kedelai yang telah berjamur dimasukkan dalam larutan garam 20% atau setara 200 gram garam ke dalam air 1 liter. Sebagai patokan, untuk 1 kg bahan membutuhkan 4 liter larutan garam 20%. Yang ketujuh, penyaringan 1. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan menggunakan kalok. Hasil utamanya berupa filtrat, sedangkan hasil sampingnya berupa ampas. Yang kedelapan, perebusan 2. Sebelum direbus ke dalam filtrat, ditambahkan gula jawa yang dicairkan, bumbu-bumbu penyedap, dan air bersih sebagai patokan. Untuk 1 liter filtrat membutuhkan 2 kg gula jawa yang telah dicairkan atau larutkan dalam setengah liter air. Nah, ini gambar pada saat perebusan 2. Yang kesembilan, penyaringan 2. Selanjutnya dilakukan penyaringan 2 dengan menggunakan kain penyaring. Nah, ini gambar pada saat penyaringan 2. 10. Pembotolan. Pembotolan dengan menggunakan botol yang bersih. Kemudian cairan kecap dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapat. Nah, ini gambar pada saat pembotolan. Nah, selanjutnya catatan. Yang pertama, pemberian jamur harus sesuai jumlahnya dengan banyaknya kedelai agar tidak menimbulkan kegagalan jamur yang tumbuh. Yang kedua, setelah direbus dan ditiriskan, kedelai harus didinginkan dengan sempurna. Bila tidak, jamur yang ditebarkan di atasnya akan mati.
Yang ketiga, bahan baku untuk pembuatan kecap selain dari kacang kedelai dapat juga dari biji kecipir dengan proses pembuatan yang sama. Faktor yang perlu dikendalikan dalam proses pembuatan kecap. Yang pertama, kedelai. Yang kedua, waktu dalam melakukan fermentasi kedelai. Yang ketiga, konsentrasi garam. Yang keempat, pengadukan dan penjemuran. Yang kelima, pengaturan suhu. Yang keenam, bau busuk. Dan yang terakhir, tidak terbentuk cita rasa khas kecap. Nah, itu faktor yang perlu dikendalikan dalam proses pembuatan kecap. Nah, selanjutnya manfaat kecap. Yang pertama, dapat meningkatkan pencernaan. Yang kedua, memiliki sifat anti alergi. Yang ketiga, dapat menurunkan kolesterol. Yang keempat, dapat mengurangi tekanan darah. Yang kelima, mungkin memiliki efek anti tumor dan anti kanker. Yang keenam, sumber natrium yang baik. Yang ketujuh, memiliki sifat antioksidan. Nah, macam-macam kecap. Yang pertama, ada kecap jamur. Nah, seperti ini ya gambarnya guys. Kedua, ada kecap ikan. Yang ketiga, kecap kelapa. Nah, ini semua adalah macam-macam kecap. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.